Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Dwi Rahmawati, NPM 230101009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ayat-ayat Al-Quran tentang manusia. Yang pertama yaitu penciptaan manusia di dalam Al-Quran. Nah, di sini dijelaskan bahwa dalam Al-Quran dan hadis terdapat 3 jenis penciptaan manusia. Yang pertama, penciptaan Adam sebagai manusia pertama. Kedua, penciptaan Hawa sebagai manusia kedua. Dan yang ketiga, penciptaan keturunan Adam melalui proses reproduksi. Yang pertama, kita akan menjelaskan penciptaan Adam sebagai manusia pertama. Nah, di sini Adam diciptakan sebagai manusia pertama, yang dimana ini penciptaannya itu sangat spesial. Diciptakan langsung oleh Allah melalui saripati tanah. Yang kedua yaitu penciptaan Hawa sebagai manusia kedua. Nah, Hawa ini juga spesial, tidak seperti manusia yang lainnya. Hawa ini diciptakan langsung oleh Allah, tetapi melalui sebagian tubuh dari Adam. Tepatnya, Hawa ini diciptakan melalui tulang rusuk sebelah kirinya Adam menurut hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Yang ketiga yaitu penciptaan keturunan Adam melalui proses reproduksi. Nah, setelah diciptakannya Adam dan Hawa, maka berkembang biaklah manusia. Nah, setelah Adam diciptakan oleh Allah, Hawa diciptakan oleh Allah, selanjutnya penciptaan manusia ini melalui kedua orang tua atau melalui ayah dan ibu. Dijelaskan juga di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari saripati tanah, kemudian kita jadikan menjadi air mani yang ditaruh di tempat yang kokoh yaitu rahim. Kemudian air mani itu dijadikan menjadi segumpal darah. Segumpal darah kami jadikan menjadi segumpal daging. Lalu segumpal daging kami jadikan menjadi tulang belulang. Lalu tulang belulang ini kami bungkus dengan daging. Dan yang terakhir yaitu Allah meniupkan ruh ke tulang belulang yang sudah dibungkus daging tersebut. Dan jadilah manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua yaitu tujuan penciptaan manusia. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya saya menciptakan khalifah di muka bumi ini. Kemudian malaikat bertanya kepada Allah, mengapa engkau menciptakan khalifah di muka bumi ini yang ia akan menyebabkan kerusakan dan menumpahkan darah? Sedangkan kami yang selalu bertasbih kepadamu, memujimu dan mensucikan namamu dan mengagungkan namamu. Kemudian Allah berfirman lagi, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi di sini manusia diciptakan memiliki visi atau tujuan yang khusus, tidak hanya diciptakan saja. Salah satu tujuan diciptakannya manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah dan juga menjadi khalifah di muka bumi yang bertugas menjaga serta mengelola alam dengan penuh tanggung jawab. Jadi tujuan diciptakannya manusia itu salah satunya menjadi khalifah di muka bumi yang mengelola serta menjaga alam. Sebagai manusia kita harus
menjaga alam sekitar, tidak merusak alam sekitar, mengelola, dan lain sebagainya. Kemudian ada kekurangan manusia dalam pandangan Al-Quran. Setelah manusia diciptakan dan tujuan diciptakannya manusia sudah dijelaskan, kemudian kita lanjut ke kekurangan manusia. Ternyata manusia itu juga memiliki kekurangan dalam pandangan Al-Quran. Dijelaskan yang pertama yaitu keterbatasan pengetahuan. Nah, manusia ini memiliki keterbatasan pengetahuan. Pengetahuannya itu hanya sedikit jika dibandingkan dengan Allah. Hanya mengetahui sebagian kecil dari ilmu Allah. Ada ilmu-ilmu gaib yang tidak bisa dinalar oleh akal pikiran manusia. Salah satunya yaitu tidak tahu kapan ajal datang, tidak tahu tentang takdir kita yang sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz, tidak tahu tentang jodoh kita, tidak tahu tentang kapan hari kiamat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu kecenderungan lalai dan lupa. Nah, ini salah satu kekurangan manusia juga, lalai dan lupa, seperti lalai beribadah. Kita sering menunda sholat, terus sering meninggalkan sholat, itu lalai dalam beribadah. Yang kedua yaitu lupa bersyukur. Ketika kita mendapatkan nikmat yang banyak, nikmat itu yang diberikan oleh Allah, kadang kita lupa bersyukur. Kita hanya menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah, tapi kita tidak mensyukurinya, maka nikmat yang banyak itu akan terasa selalu kurang. Jadi nikmat sedikit atau banyak itu wajib kita syukuri. Kemudian ada lupa akhirat. Nah, ini salah satu kecenderungan lalai dan lupa atau kekurangan manusia, yaitu lupa dengan akhirat. Kita hanya mementingkan duniawi, masalah duniawi, kesenangan duniawi, dan waktu kita selama di dunia itu hanya digunakan untuk senang-senang saja, tidak digunakan untuk beribadah, mencari bekal untuk akhirat. Itu manusia itu jarang menggunakannya waktu yang ada di bumi itu dengan sebaik mungkin dan menyesalnya ketika di akhirat. Kemudian yang ketiga itu kelemahan moral dan hawa nafsu, seperti berbohong dalam hal sesuatu untuk kepentingan diri sendiri, terus iri dengki dengan pencapaian orang lain, lalu mudah marah, susah untuk mengontrol emosi, kemudian malas beribadah dan lain sebagainya. Ini yang dapat saya sampaikan tentang penciptaan manusia dalam Al-Quran, tujuan penciptaan manusia dan kekurangan manusia dalam pandangan Al-Quran. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon maaf ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.